dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kami mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan. Tadi kami berangkat kurang lebih jam 3 dan subhanallah jalan cukup padat. Tapi alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kami sampai di masjid ini dengan selamat. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus masjid dan kepada pihak yang mengundang kami datang ke sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada semuanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini adalah tentang remaja dan pergaulan Islami. Kalau kita lihat kehidupan manusia itu, dia memiliki beberapa fase. Ternyata fase yang ada di syar'iyah atau istilah syar'i dengan fase yang ada dengan kita itu berbeda. Kalau kita lihat dari Al-Quran dan Sunnah, di situ ada fase sobi, yaitu bayi, kemudian tufulah, kanak-kanak, kemudian fase syabab, kemudian fase kuhulah, kemudian syuyukha. Sementara kalau kita punya di istilah balita, ya, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian pemuda, dewasa, dan tua, atau paruh baya, kemudian tua. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sepakati ngambilnya adalah dalam bahasa Arabnya adalah syabab, di dalam bahasa Indonesianya mungkin pemuda. Remaja biasanya itu adalah di bawah dari pemuda dan dia bagian dari remaja, dari pemuda. Kalau kita lihat dalam istilah bahasa Arab, syabab itu adalah fase umur mulai dari akhir balih, yaitu mulai kurang lebih umur 14 tahun. Akhir balihnya adalah 14, mulai dari 15 sampai umur 40 tahun. Itu namanya syabab, pemuda. Dari 41 tahun ke 50 itu namanya kuhulah, parubaya. 51 ke atas itu namanya syaikhukhah, yaitu sudah tua. Ya. Saya pernah melihat di internet, di Facebook, ada uang 5 rupiah yang dicoret-coret dengan pensil.
Itu yang awak kerajaan dulu waktu ketek. Gitu. Saya yang pernah membuat eko hanyalah tua tu saja. Ya, lah berumur. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika dia sudah sampai kepada puncak kekuatan. Syabab itu artinya apa? Syabab itu artinya numu, pertumbuhan, perkembangan, quwwah dan kekuatan. Jadi puncak kekuatan itu adalah di 40. Kalau di dalam cara berfikir itu sudah puncak kematangan. Makanya Nabi diangkat pada umur 40 tahun. Kalau di bawah dari itu masih ada gejolak muda, semangat, yang terkadang emosinya tinggi. Tapi kalau sudah 40, 41 dan seterusnya, itu sudah betul-betul sudah sebuah kematangan. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa pentingkah umur muda ini? Umur syabab, umur pemuda. Berapa penting? Umur muda ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan dia memiliki kelebihan-kelebihan daripada yang lain. Saya ulangi lagi, batas umurnya adalah dari 15 sampai 40. Siapa yang berumur dalam umur itu berarti dia adalah yang dikaji sekarang ini. Umur ini sangat penting sekali. Yang pertama, dia adalah masa kekuatan yang kuat dan masa produktif. Maka manusia dalam kehidupan dia akan melewati fase-fase yang berbeda. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, mulai fasenya apa? Lemah. Keluar dari perut ibu, lahir dalam kondisi lemah. Kemudian meningkat kuat, kemudian kuat, ya, besar, semakin kuat. Sampai sudah tingkat puncaknya, ya, dia menurun, mulai lemah lagi, mulai lemah lagi, mulai lemah lagi. Jadi kalau kita buat model gambar, dia sampai ke puncak nanti akan turun. Enggak akan mungkin terus saja, enggak. Tapi sampai ke puncak dia akan turun. Dia keluar ke dunia dalam keadaan waktu kecil, lemah, tidak mengetahui sama sekali. Kemudian sedikit demi sedikit berangsur-angsur besar, tubuhnya semakin kuat, tumbuh dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ini. Allah firman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Saya, Bapak Ibu, kita semua sama. Sama-sama bodoh. Sama-sama tidak tahu. Keluar, tidak ada di antara kita yang ketika dia lahir langsung dia ngomong. Ada enggak? Langsung yang ngecek.
Ada enggak bayi yang bisa berbicara? Hah? Ada. Yang tahu bayi itu pas lahir menangis. Tapi ada 3 bayi di dunia ini ketika dia bayi berbicara. Siapa yang tahu? Pertama Isa. Yang kedua? Yang kedua? Kisah Sahibul Juraij. Ya, seorang Juraij itu adalah seorang yang suka beribadah di sauma'ahnya, di tempat gubuknya beribadah. Ketika dia beribadah, solat, ibunya datang manggil, Juraij, dia sedang solat sunat nih. Dia bilang, ibu atau solat, ibu atau solat, ibu atau solat. Dia lanjutkan solatnya. Panggil lagi yang kedua, ibu atau solat, ibu atau solat. Panggil, dia lanjutkan solat sampai ketiga kali. Lalu ibunya bilang, ya, semoga kamu sebelum meninggal melihat wajah-wajah pelacur. Ya. Subhanallah, doa orang tua. Ingat, doa orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Thalathu da'watin mustajabat. La mahala laha. 3 doa yang dikabulkan, yang tidak bisa, ya, pasti dikabulkan. Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang yang terzolimi. Maka karena itu, apa kata Nabi? Wattaqu da'watul mazlum. Hati-hati terhadap doa yang terzolimi. Maka jangan kita menzalimi orang. Fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab. Indah ada antara doanya dengan Allah hijab. Tidak ada pembatas. Doanya dikabulkan. Yang kedua adalah doa orang musafir. Yang ketiga, doa orang tua terhadap anaknya. Doa apa itu? Doa celaka. Ya, jandek gara-gara emosi, awak kecian, celakulah kau ko. Itu doa namanya. Anak yang pokoknya sumpah serapah yang keluar itu adalah doa. Doa celaka. Termasuk tadi ibunya Juraij mengatakan, semoga sebelum kamu meninggal kamu melihat wajah pelacur. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Pada suatu hari, setiap dia pada suatu hari datang, dia ditangkap oleh penguasa. Dia nggak tahu apa-apa, tangkap, digiringlah dia. Ternyata dia digiring, ya, dilewatkan di depan orang-orang yang tidak baik, perempuan. Lalu dia mengatakan, ini doa orang tua saya sudah mengenai saya. Lalu setelah itu dia dihadapkan, dituduh kepada dia bahwasanya dia telah berzina. Karena ada seorang perempuan yang mengaku bahwasanya ini anaknya Juraij. Ya. Lalu Juraij mengatakan, mana anaknya? Lantas Juraij tanya, siapa bapakmu? Dia katakan, bapakku adalah
pengembala. Yang dahulu dia mengembala berada di bawah rumah itu. Ya, dan dia melakukan zina dengan perempuan. Rumahnya dihancurkan oleh raja karena beranggap ini adalah suatu hal yang kriminal. Ketika ditanya oleh Juraij bayi itu, akhirnya bayi itu berbicara. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Bayi siapa? Ashabul Ukhdud. Ya. Kisah Ashabul Ukhdud yang mana orang-orang semuanya akhirnya ada seorang pemuda yang dia belajar berhadapan dengan raja yang zalim yang suka dengan sihir. Pada suatu hari dia berdakwah, akhirnya dakwah tersebar. Akhirnya dia ditangkap. Dibunuh enggak terbunuh juga. Akhirnya apa? Bagaimana cara membunuhnya? Lalu disebutkan. Baca bismillah, bismi Rabbi hadzal ghulam. Atas nama Rabb pemuda ini. Akhirnya bila anak panah tembak dilemparkan, akhirnya mati. Pada saat itu mulailah semua pengikutnya diazab. Di antaranya ada seorang ibu yang dia punya bayi, dia ragu dengan apa siksaan itu, lalu si bayi tadi menyabarkan ibunya, yang di dalam surat Al-Buruj. Taib. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Masa muda adalah masa kita berkarya. Pada saat itu kekuatan kita yang terkumpul. Masa muda adalah masa yang paling baik, paling utama di antara fase-fase umur. Kenapa? Karena masa muda ini manusia betul-betul merasakan hidup. Semua organ tubuhnya berfungsi. Kalau sudah tua, matolah mulai matu mamboka lah agak kencaliatlah agak berjauh. Kena harus dengan kacamata. Rambut sudah mulai memutih yang tadinya hitam. Tenaga mulai lemah, yang tadinya kuat. Itu sudah mulai dicabut sedikit demi sedikit nikmat itu. Tapi masa muda betul-betul seluruh organ tubuhnya berfungsi. Makanya karena ini adalah masa yang terbaik, maka orang nanti di akhirat umurnya adalah umur muda. Umur kurang lebih 33 tahun. Itu 33 itu sangat puncaknya itu kuatnya. Kenapa umur muda? Kenapa tidak ada yang tua? Sehingga Nabi SAW ketika bertemu dengan seorang nenek-nenek, dia bilang, nenek-nenek enggak bisa masuk surga. Nangis nenek tadi. Karena memang enggak ada yang nenek masuk surga. Nenek-nenek yang meninggal kembali lagi muda, umur 33 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya tadi organ tubuhnya berfungsi semua. Ketika organ tubuhnya semuanya berfungsi, disitulah dia apabila masuk surga merasakan kenikmatan dan puncak kenikmatan. Maka ini menunjukkan bahwa tidaklah dipilih umur masuk surga itu adalah muda, kecuali itu menunjukkan bahwa umur muda adalah umur yang paling afdal. Yang ketiga, umur muda
adalah fase umur yang terpanjang. Umur umat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku 60 sampai 70. Sedikit orang yang melewati itu. 60, 70. Antara 60, 70. Ini masa apa namanya? Hah? Masa berguguran. Ya, kalau masa durian, masa apa nama itu? Kalau kami di kampung kami namanya rarak galeh. Banyak jatuhnya pada saat itu. Ya. Coba lihat sebentar ni umurnya berapa? 60, 61, 65, 70. Pada umumnya umurnya meninggal itu pada umur itu. Sedikit orang yang lewat dari 70. Bagi bapak ibu-ibu yang sudah umur 70, coba calik ke belakang. Bukan balik ke belakang siku ya. Tapi calik-calik, siapa kawan awak dulu yang masih hidup? Ya, pasti tidak sebanyak kita berkawan dulu waktu ketek. Berarti kita termasuk yang sedikit. Kalau diambil rata-rata 60-70 berarti 65. Tengah-tengahnya. Nah, kalau kita lihat umur ya dari lahir sampai 14 tahun itu persentasenya adalah 22%. Umur muda dari 15 sampai 40 itu adalah 40%. Umur parubaya yakni 41-50 itu 15%. Umur 51 sampai wafat ya itu adalah 23%. Jadi kalau kita lihat di antara fase-fase itu, masa muda inilah masa yang terpanjang. Masa muda inilah masa yang betul-betul kita harapkan adalah produktif. Maka oleh karena itu, di sini nanti kita akan sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan masa muda itu. Dan bagaimana perhatian Nabi SAW kepada orang masa muda, termasuk remaja. Pemuda adalah tulang punggungnya umat. Karena kalau kita lihat di seluruh fase-fase ya perkembangan itu yang paling bagus adalah pada masa muda. Bagaimana pemerintah ya mengharapkan bahwa pemuda ini masa kerjanya semuanya adalah kepada pemuda. Coba lihat untuk penerimaan pekerjaan ya yang sudah pensiun umur 58 sudah dikeluarkan bekerja karena tidak produktif lagi. Yang produktif itu adalah pada masa muda. Taib. Kalau kita perhatikan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa masa muda ini adalah masa yang terpenting dari umur seorang manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang dalam, memberikan bimbingan-bimbingan dan arahan yang betul-betul membangun. Dan menjauhi merusak muda. Sekarang kalau kita lihat musuh-musuh Islam berupaya merusak generasi muda dengan bermacam-macam, dengan narkoba, dengan kecanduan-kecanduan film dan yang lainnya. Sekarang ini yang masuk apa? LGBT. Ya,
LGBT. Di samping kita takut dan khawatir anak-anak kita jatuh terjerumus hubungan lawan jenis, yang paling takut lagi adalah sejenis. Dan ini marak. Saya dapatkan informasi dari Pak Wali Kota. Di kota Bukit Tinggi ini termasuk tinggi, ya, persoalan LGBT. Karena dia adalah kota, ya, tempat berkumpulnya orang-orang dari luar. Dan semua perangkat-perangkat untuk LGBT itu medianya lengkap. Aplikasinya ada. Dan ini adalah bagian dari cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam. Di dalam Al-Quran menceritakan kepada kita tentang pemuda. Bahwasanya pemuda-pemuda itulah pengikut-pengikut para rasul. Diceritakan, ya, pengikut Nabi Musa adalah para pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi." Tidaklah beriman terhadap Musa kecuali adalah orang-orang yang muda dari kaumnya. Begitulah pengikut para rasul semuanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Pertama, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pada saat itu seniornya pemuda. Dia berumur kurang lebih 38 tahun pada saat itu. Masih masa muda. Ya, belum sampai 41 tahun, 40 tahun. Bedanya dengan Nabi SAW kurang lebih 3 tahun. Salat kita dulu. Ya. Bapak Ibu salatlah dulu. Tarik. Kok panjang? Hah? Azan lanjutkan dulu. Azan dulu, lanjutkan. Oke. Silakan azan dulu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan perhatian terhadap umur muda. Khususnya adalah pemuda. Karena kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah bagian yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Karena masa muda banyak godaan, banyak halangan dan rintangan. Walaupun godaannya banyak, ini pemuda tetap dia menjaga dirinya untuk taat kepada Allah. Makanya diberikan keistimewaan dia nanti di akhirat. Dia akan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rumah, tidak ada pohon tempat berlindung. Ya. Matahari hanya 1 mil dari kepala kita.
Masing-masing kita sesuai dengan keadaannya dan amalannya di dunia. Maka pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah, selalu dia taat kepada Allah, maka salah satu di antaranya yang beruntung Bapak Ibu adalah anak kita yang masuk pondok pesantren. Kenapa? Dia masuk pesantren belum baligh, belum ada catatan kejahatan atau dosa untuk dia. Pada saat awal dia masuk pesantren, disitulah akhir balighnya. Mulai amalan buruk dan baiknya dicatat. Kemudian dia tumbuh, dibiasakan dengan amalan-amalan yang ada di dalam pesantren sampai 6 tahun. Hidup lingkungan yang baik. Maka ini adalah beruntung. Inilah pentingnya pesantren dan baiknya pesantren. Namun kalau seandainya tidak, ini ada tanggung jawab kita di rumah. Bagaimana anak kita tumbuh besarkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak, memanggil pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nabi memanggil pemuda. Yang pemuda memiliki kekuatan, ya, dorongan, termasuk dorongan biologisnya, kebutuhan biologisnya, karena pertumbuhan tubuhnya. Nabi ingatkan, siapa di antara pemuda yang sudah bisa menafkahi, jangan lama-lama, nikah cepat, karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam maksiat. Tapi kalau tidak mampu, jaga dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Itulah yang akan bisa mengontrol syahwatnya. Kenapa Nabi memberikan hal ini? Karena Nabi sangat tahu bagaimana fase muda dan keadaan mereka. Dan Nabi mengarahkan arahan-arahan yang baik untuk mereka. Kita lihat pada zamannya Nabi mengangkat Usamah bin Zaid menjadi komandan perang. Berapa umurnya pada saat itu? Antara 17-18 tahun. Di belakangnya siapa? Di belakang dalam pasukannya ada Abu Bakar, Umar, Uthman dan yang lain. Umur 17 tahun. Anak kita umur 17 tahun tahu anyo. Tahu dengan apa? Merengek. Ya. Belum bisa menjadi pemimpin. Ini sudah dijadikan oleh Nabi pemimpin. Binaan, ya, didikan dari Nabi SAW menjadikan dia seorang pemuda yang sudah punya visi dalam kehidupannya. Kalau sekarang anak muda kita, remaja, ya, banyak melala. Melala itu adalah orang yang tidak punya visi dalam hidupnya. Kan kania sih, tidak tahu kemana arahan. Ya. Kuliah atau sekolah tidak juga. Untuk agama tidak juga. Ini adalah pemuda yang sia-sia. Dan ini kita tidak inginkan ini.
Nabi SAW menjaga bagaimana pemuda ini menjadi lurus dalam kehidupannya. Bagaimana mereka itu jauh dari dorongan syahwat. Ini kita sebutkan tadi bahwasanya pemuda tantangannya sangat berat, ya, dengan HP yang dimiliki masing-masing. Dia bisa berselancar dan tidak ada yang monitornya. Kalau tidak kita tanamkan muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah, sudah habis sudah. Coba kita lihat bagaimana Nabi menanamkan itu di hati pemuda. Yang pertama, Nabi berdialog, diajak anak muda ini berdialog. Ada seorang pemuda, dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan ambo bazina. Kalau ada misalkan, ada orang sian, Ustaz, izin berzina Ustaz. Mungkin apa? Mungkin kato-kato keluar, ya, lalu dalil-dalil keluar, mungkin diiring dengan melampangnya, gitu. Tapi Nabi tidak. Nabi ajak berdialog. Apa kata Nabi? Ud'u, dakik kemari. Ya, berbicara mendekat itu psikologinya sangat luar biasa. Dari mengecek wajah wah, tapi suruhnya dakik. Ketika dia dekat, apa? Kalau ya Rasulullah, izin li bizina. Ini dorong syahwat manusia, dorong pemuda. Ada orang mengatakan, ya saya ini laki-laki, saya punya syahwat juga, makanya saya bisa nonton. Ya, enggak bisa itu sebagai dasar syahwat dimiliki, enggak. Panggil oleh Nabi. Ya. Udnu. Fadana minhu qariban. Nabi, ayo ke sini katanya. Lalu mendekat kepada Nabi. Qala fajalas. Lalu dia duduk. Lalu diajak berdialog. Atuhibbu li ummik? Apakah kamu mau kalau itu diberlakukan kepada ibumu? Ya. Tidak dikatakan oleh Nabi, kamu tidak tahu dengan dalil firman Allah, la taqrabuz zina. Tidak. Diajak berdialog, diajak untuk berfikir. Ini kita perlu berkomunikasi nih. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak muda? Apakah kamu senang kalau seandainya diberlakukan sama ibumu? Qala wallahi, la wallahi, ja'alani Allah fidak. Tidak demi Allah. Semoga Allah jadikan aku tembusanmu. Lalu Nabi mengatakan, waqala walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu juga manusia lain, mereka juga tidak pengen diberlakukan kepada ibunya. Lalu Nabi tanya lagi, itu ibu. Jadi diberikan orang yang paling terhormat pada dirinya. Ya. Pasti pada saat itu sudah jatuh mentalnya kepada gitu ya. Wah, ini sadar dia. Lalu kata Nabi, afatuhibbunahu li binatik? Kalau begitu, apakah kamu suka kalau diberlakukan kepada putrimu? Juga orang terdekat dengan, ya, orang yang terdekat dengannya. Dia katakan, la wallah, ja'alani Allah fidak. Tidak demi Allah. Semoga Allah jadikan aku adalah tembusan. Lalu walan nas yuhibbunahu li banatihim.
Begitu juga orang lain nggak pengen pada anak perempuan mereka dizinai. So tidak mungkin berzina dengan kecuali perempuan kan? Lalu Nabi mengatakan, qala fatuhibbu li ukhtik. Apakah kamu suka kalau itu diberlakukan kepada saudarimu? Ya, dia katakan juga, la wallah, tidak demi Allah. Ya. Lalu mengatakan, begitu juga manusia juga tidak pengen diberlakukan kepada saudarinya. Lalu disebutkan, afatuhibbunahu li'ammatik. Apakah kamu mau dengan bibimu? Katanya enggak. Begitu juga orang lain. Disebutkan semuanya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fawada'a yadahu alaihi. Nabi letakkan tangan Nabi pada anak tadi atau pada orang tadi. Dan melihatnya katakan di dadanya. Nabi letakkan tangannya di dadanya. Nabi doakan, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya. Maka setelah itu dia sama sekali tidak pernah lagi menoleh kepada perbuatan zina. Apa yang bisa kita lihat di sini Bapak Ibu? Orang tua hendaklah berkomunikasi dengan anaknya, komunikasi yang baik. Diajak dialog sesuai dengan logikanya. Kadang-kadang tidak mesti kita mengutarakan dalil-dalil. Karena tujuan kita bagaimana anak ini meninggalkan itu, meninggalkan perbuatan. Maka ini kita lihat Nabi SAW juga mendidiknya atau berdialog dengannya fokus. Tidak melebar kemana-mana, tapi fokus dalam persoalan itu. Lalu setelah itu apa? Nabi doakan. Ya, ini juga sebaiknya seorang ayah, seorang ibu mendoakan anaknya gitu juga. Ya, Allah maghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memberikan nasihat kepada pemuda. Seperti nasihatnya kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajid tujahak. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Nabi mengatakan, wahai anak, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ditanamkan akidah. Ya, di sini ditanamkan apa? Muraqabatullah. Ditanamkan. Bapak Ibu, bisa enggak kita mengawasi anak kita memegang HP ini 24 jam? Hah? Enggak akan bisa. Kita taruh CCTV, bisa enggak kita melihatnya? Enggak akan bisa. Kecuali yang bisa kita berikan kepada adalah suntikan bagaimana mereka betul-betul beriman kepada Allah. Begitu juga Nabi SAW mewasiatkan kepada sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah pemuda-pemuda. Kepada Abi Dzar, Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya, hampir sama. Ada dengan 3 wasiat. Ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah kepada Allah dimanapun juga kamu berada. Dalam bersama atau dalam kesendirian. Takutlah kepada Allah. Ini
Muraqabatullah lagi nih yang harus ditanamkan. Dimanapun juga dia harus ada muncul rasa takutnya kepada Allah. Bukan takut kepada kita, kepada ayahnya, bapaknya, ibunya. Ya. Ketika dididik oleh orang tuanya dengan keras, boleh jadi dia takut kepada orang tuanya pada saat orang tuanya ada. Kalau enggak, dia akan berbuat. Tapi bagaimana kita menanamkan kepada dia takut kepada Allah dimanapun juga berada. Lalu, karena anak muda ini sering mungkin jatuh kesalahan, melakukan kesalahan. Ditanamkan oleh Nabi bagaimana cara menembus kesalahannya itu. Kata Nabi, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Pernah jatuh dalam dosa, suruh banyak berbuat baik setelah itu. Sholatnya mungkin, puasanya mungkin, sedekahnya mungkin. Ditanamkan bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Diajarkan oleh Nabi bagaimana cara anak muda ini bergaul, bermasyarakat. Ya. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. 3 ini aja kalau kita tekankan atau kita berikan kepada anak kita, luar biasa ini wasiatnya. Enggak perlu lagi kita takut-takut, aman kita. Kalau itu sudah tertanam. Kama nyupai inyu berakhlak dengan orang. Jika dia jatuh dalam kesalahan, dia berupaya untuk memperbaiki dirinya dan menembus kesalahannya dengan kebaikan. Karena iman itu naik dan turun. Dimanapun juga dia berada, dia ada rasa mawas dirinya. Atau dia merasa muraqabatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang perlu kita tanamkan pada anak-anak muda dan khususnya adalah remaja. Remaja Bapak Ibu, dia dikatakan juga adalah zaman pancaroba. Ya. Pada zaman ini adalah zaman yang sangat labil bagi anak. Mulai perubahan antara dia anak kecil menjadi anak yang menjadi dewasa. Terjadi perubahan pada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan. Terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya juga. Ya. Ada keinginannya untuk mencoba dan yang lainnya. Maka oleh karena itu perlu ada pendekatan. Namun sayang kita lihat, pada umur itu adalah umur SMP dan SMA. Bapak Ibu, kalau membuat didikan subuh, itu anak umur yang berapa yang datang? SD. Kalau untuk Al-Quran, ya, umur berapa yang datang? SD. Ya SMP mana? Kadang-kadang anak SMP tidak baca Al-Quran lagi. Kenapa tidak baca Al-Quran? Lah khatam. Ambola diarak ke sini dan ke sini. Kau aja kan? Alah salah sibuk. Itu konsep khatam yang tidak duduk. Berefek buruk kepada anak. Ya. Seharusnya yang perlu kita tingkatkan bahwa pendidikan Al-Quran itu adalah pada masa-masa remaja ini. Kita dekatkan mereka dengan Al-Quran.
Kita didik mereka dengan akhlak Al-Quran. Ini yang seharusnya. Jangan semakin jauh. Maka kita lihat anak muda, remaja itu, kalau kita arahkan menghafal Al-Quran, sangat cepat dia menghafal Al-Quran. Tapi potensi itu tidak ada yang mengarahkannya. Maka ini perlu kita arahkan potensi yang mereka miliki. Dalam pergaulan, hendaklah kita hati-hati di dalam memberikan kelonggaran kepada anak kita dalam bergaul pada masa remaja ini. Hati, Bapak Ibu. Zaman kita sekarang ini tidak seperti kita dahulu kali ya. Kita dahulu kalau di kampung rasa aman. Ya jalan kaki dari jauh 2 kilo, 3 kilo tidak ada masalah. Main jauh-jauh tidak ada masalah. Kalau kini kita khawatir anak kita jalan 200 meter aja takiwa. Ya, belum lagi pergaulan antara mereka. Kekhawatiran kita sangat tinggi. Maka kalau kita lihat, memang di arah pendidikan yang harus kita tanamkan. Harus kita batasi pergaulan mereka. Tapi sebelum kita membatasi, kita harus arahkan mereka dengan nilai-nilai Islam. Maka di sini Bapak Ibu melihat kalau Allah Subhanahu wa taala terutama adalah para ayah. Peran ayah di sini. Peran orang tua mengarahkan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita lihat konsep pendidikan anak yang diarahkan oleh ayah kepada anak, silakan Bapak Ibu lihat surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Itu konsep pendidikan. Ya. Bagaimana si ayah mengarahkan dan mendidik anaknya. Mulai dari menanamkan tauhid, menjauhkan dari syirik, kemudian menanamkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya. Kemudian konsep ibadah tanamkan. Konsep kita bagaimana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Lalu bagaimana konsep kita bergaul dengan orang. Ada semuanya. Ya, dalam ayat mulai dari 12 surah Luqman sampai 19. Silakan dibaca, dan itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam pendidikan tidak ada yang baik dalam pendidikan sekarang kecuali adalah pendidikan pesantren. Itu yang baik untuk anak kita sekarang ini. Tapi sayang terkadang ada orang yang berupaya untuk menjadikan pesantren namanya buruk. Ya, disebabkan oleh orang oknum-oknum di pesantren sehingga terkadang bingung juga jadi orang tua. Ini anak masuk pesantren, dengan pesantrennya perlakuannya yang gini. Namun untuk sementara ini Bapak Ibu, kita pilih pesantren-pesantren yang baik, yang menanamkan akidah yang baik, yang mendekatkan anak kita kepada sunnah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menanamkan akidah yang baik, mereka adalah harapan kita masa yang akan datang. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi-generasi yang soleh. Mereka dijadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadikan penyejuk bagi mata kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.